Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Psikologi Kognitif mau memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Salbila Lubis, Rabiah Al-Adawiyah, dan Ratu Intan Martini. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengambil tema lupa, yang dimana lupa tersebut memiliki 3 poin. Yang pertama ada teori-teori lupa, meningkatkan kinerja memori, dan pengukuran memori. Untuk pembahasan pertama dengan teori-teori lupa ada 3 poin, yaitu yang pertama teori pemudaran atau dekai teori, yang kedua teori interferensi, dan yang ketiga cue-dependent forgetting theory. Nah, yang pertama ada teori pemudaran. Teori pemudaran menyatakan bahwa informasi yang disimpan akan semakin melemah sehingga informasi itu akan sulit diambil kembali dari tempat penyimpanan dan bahkan akan hilang seiring dengan waktu yang berjalan jika informasi tersebut tidak digunakan. Jadi, dekai teori beranggapan bahwa memori kita akan memudar seiring berjalannya waktu akibat jarang ataupun tidak pernah digunakan. Jadi kalau kita nggak pernah akses memori dan nggak pernah dipulihkan, maka akan terjadi pemudaran sehingga kita akan lupa dengan memori yang kita simpan tersebut. Nah, untuk teori selanjutnya ada teori interferensi. Teori interferensi adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa manusia lupa bukan karena kehilangan memori, tetapi karena informasi lainnya menghalangi hal yang ingin diingat. Dalam teori interferensi terbagi dalam menjadi 2 bentuk, yaitu ada interferensi retroaktif dan interferensi proaktif. Yang pertama interferensi retroaktif. Interferensi retroaktif tersebut terjadi ketika memori-memori baru menghambat pengambilan memori lama. Contohnya saat kita menghafal pelajaran fisika terlebih dahulu dan setelahnya mempelajari pelajaran biologi. Memori kita mengenai bahan-bahan yang dipelajari pada fisika mungkin akan terganggu oleh pelajaran yang kita pelajari pada biologi. Selanjutnya, interferensi proaktif, yang dimana terjadi saat memori lama menghambat pengambilan memori baru. Contohnya, saat Anda biasanya parkir motor di tempat yang jauh dari pintu masuk, tetapi khusus hari ini Anda parkir di dekat pintu masuk. Selesai kuliah, saat Anda pulang secara spontan, Anda pergi ke tempat parkir motor yang biasa, yaitu tempat yang jauh dari pintu masuk. Kejadian tersebut memberikan contoh bahwa memori lama menghambat pengambilan memori baru. Dan yang terakhir ada teori kelupaan karena ketergantungan pada tanda. Teori kelupaan karena ketergantungan pada tanda merupakan informasi dalam memori jangka panjang ada kemungkinan bersifat permanen. Informasi yang masuk dalam informasi jangka panjang akan tetap berada di situ selamanya. Hanya saja, kegagalan untuk mendapatkan akses pada informasi di memori jangka panjang bisa saja terjadi, sehingga kita jadi lupa. Meningkatkan kinerja memori. Ada beberapa cara yang dapat membantu meningkatkan kinerja memori dalam psikologi kognitif. Beberapa strategi yang dapat digunakan meliputi 1. Latihan otak. Latihan otak seperti teka-teki, permainan memori, atau aktivitas kognitif. 2. Olahraga. 3. Tidur yang cukup. 4. Gaya hidup yang sehat. 5. Melatih kefokusan. 6. Mengelola stres. 7. Berinteraksi sosial. Itu adalah pengukuran memori. Ada beberapa metode umum yang digunakan dalam pengukuran memori. Yang pertama, tes ingatan. Yang kedua, tes menghafal. Yang ketiga, eksperimen memori. Yang keempat, skala kuesioner. Dan yang kelima, tes pengukuran jangka panjang. Dan keenam, pengukuran aktivitas otak. Yang pertama, tes ingat. Tes ini mengukur kemampuan individu untuk mengingat informasi seperti tes ingatan verbal dan tes ingatan visual. Yang kedua, tes menghafal. Tes ini meminta individu untuk menghafal dan mengingat informasi dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, eksperimen memori. Penelitian eksperimen digunakan untuk memahami proses-proses kognitif di balik memori. Yang keempat, skala kuesioner memori. Skala ini dapat digunakan untuk mengukur aspek subjektif dari memori. Yang kelima, tes memori jangka panjang melibatkan ukuran kemampuan untuk mengingat informasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang keenam, pengukuran aktivitas otak dapat digunakan untuk memahami aktivitas otak yang terkait dengan proses memori.